mengucapkan syukur umat-Mu. Dan tiba saatnya kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kami. Biar Engkau mau sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Biar setiap kami, hidup kami semakin lagi berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan semakin kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami tidak izinkan segala pekerjaan iblis setan dalam bentuk apapun yang mencoba mengalihkan fokus kami dari kebenaran firman Tuhan. Kami usir dia keluar dari tempat ini, dari ruangan hati pikiran kami dalam nama Yesus Tuhan. Dan setiap sampah kotoran yang ada di hati kami buang itu. Sebab firman Allah adalah hal yang kudus, yang berharga dari kerajaan surga. Dan dia harus menempati tempat yang kudus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hati kami menjadi tanah hati yang baik yang siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Semua keangkuhan manusia yang menentang pengenalan firman Tuhan, semua seluruh kegelapan yang menutupi hati pikiran kami sehingga kami tidak bisa mengerti firman Tuhan, semua pekerjaan kuasa kegelapan yang menghalangi jiwa untuk bertobat, saat ini kami berdoa bersatu hati, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat yang besar pasti terjadi, pertobatan terjadi, kesembuhan rohani kami terjadi, pemulihan terjadi di tempat ini. Kami semakin Tuhan Yesus diubahkan seperti Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Yesus firman Allah yang berkuasa, hamba serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Semua orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita serahkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Kita masih ada dalam tema sehati menuntaskan amanat agung. Judul firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Sama-sama bilang kiri kanan, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Saya awali dengan satu cerita. Ada seorang ibu datang kepada pendetanya, lalu dia bilang, "Pendeta, minggu ini minggu terakhir saya beribadah di gereja ini." Lalu pendeta bilang, "Kenapa ibu? Minggu depan saya tidak akan datang lagi." "Kenapa ibu?" "Karena di gereja banyak orang munafik, datang ibadah tapi main HP, datang ibadah firman lagi diberitakan tapi lagi buka sosmed, ya, beribadah dengan firman Tuhan tapi sambil dengar firman Tuhan lagi cerita orang, ya." Lalu pendeta bilang, "Jadi mulai minggu depan saya tidak mau lagi datang ibadah." Lalu pendeta bilang kepada ibu ini, "Oke ibu, sebelum nanti minggu depan ibu tidak datang, bolehkah saya punya permintaan kepada ibu yang harus ibu lakukan untuk terakhir kali?" Lalu ibu itu bilang, "Iya boleh pendeta." Pendeta bilang, "Ibu tolong bawa gelas ini yang berisi air ini keliling gereja ini, ya, keliling gereja ini sampai selesai. Air di dalam gelas tidak boleh tumpah." Lalu ibu itu bilang, "Oke, saya akan lakukan." Jadi sebelum ibu meninggalkan gereja ini, lakukan dulu permintaan saya. Lalu ibu itu mengambil gelas yang berisi air dari sang pendeta ini, dan dia mulai berjalan keliling gereja itu dengan pelan-pelannya sambil memperhatikan isi gelas itu supaya tidak tumpah. Sampai satu putaran dan selesai keliling gereja karena gerejanya cukup luas. Dia datang dengan senang kepada pendeta, "Pendeta, saya berhasil, airnya tidak tumpah." Lalu pendeta bilang, "Oke, apakah waktu ibu tadi berjalan, ya, ibu melihat ada orang yang gosip orang lain?" Dia bilang, "Tidak." "Apakah tadi waktu ibu berjalan dengan gelas itu, ibu melihat ada orang yang main HP waktu dengar firman?" "Tidak." "Oke. Apakah waktu tadi ibu berjalan mengelilingi gereja ini sambil pegang gelas itu, apakah ibu melihat ada orang yang main FB di gereja?" Dia bilang, "Tidak." "Oke. Karena ibu tidak memperhatikan, maka isi gelas ibu tidak ada yang tumpah, ya. Maka ibu dengar, selama ibu fokus memperhatikan hidupnya ibu dan tidak memperhatikan kekurangan orang lain, tidak memperhatikan apa yang dilakukan orang,
ya, hidup ibu akan tetap terisi penuh. Tapi kalau ibu hanya fokus memperhatikan orang lain, ya, firman Tuhan itu akan terbuang percuma. Ya, firman Tuhan itu tidak akan tertabur, terbuang percuma karena ibu sibuk memperhatikan orang lain. Ya, selama ibu fokus kepada diri sendiri, selama ibu fokus memperhatikan bagaimana hidup rohani saya bertumbuh atau tidak, maka ibu akan benar-benar terus bertumbuh. Ya, tidak ada firman Tuhan yang kehilangan, tidak ada yang tumpah keluar. Karena apa? Ibu fokus dengan gelasnya ibu, hidupnya ibu. Alkitab bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan bebal tetapi seperti orang arif. Kita buka Matius 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Matius 13 ayat pertama hingga ayat 23. Dalam kasih Tuhan saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca secara bergantian. Yang wanita akan baca mulai dari ayat pertama dari perikop bergantian dengan pria hingga ayat 23. Kita baca secara bersama-sama. Mari yang wanita 1, 2, 3. Silakan yang wanita, Matius 13 mulai ayat pertama dari perikop 1, 2, 3. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menyempitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah membal, dan telinganya terhadap mendengar, dan matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang kebiasaan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka.
Yang ditaburkan di tengah semaduri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita melihat dalam meresponi firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh. Kita melihat bahwa ternyata jenis tanah yang keempat itulah jenis tanah yang akan menghasilkan buah yang banyak. Pohon yang benih yang ditaburkan di jenis tanah yang keempat itulah yang akan menghasilkan buah yang banyak. Jadi berbicara tentang bertumbuh dan berbuah di sini dari firman Tuhan yang sudah kita baca, pertumbuhan rohani kita atau berbuahnya kita atau tidak itu sangat tergantung dari cara kita mendengar firman. Ya, sebab Alkitab bilang di sini setiap orang yang mendengar firman dan mengerti itu sama seperti orang yang tanah yang baik. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik, dia mendengar, dia mengerti, lalu melakukan firman itu. Ya, nah jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa untuk hal berbuah, kenapa penting? Ya, kenapa harus dijelaskan tentang berbuah? Karena kita dihadapkan dengan tuntutan Tuhan bahwa kapak sudah tersedia pada setiap akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Coba kita lihat sebentar. Matius 3 di ayatnya yang ke Matius 3 ayatnya yang ke 7 hingga ayatnya yang ke 10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Garis bawahi ayat ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita dihadapkan dengan tuntutan Tuhan bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi orang Kristen harus berbuah. Nah, bagaimana kita bisa berbuah? Cara kita mendengar firman Tuhan itu sangat menentukan kita bisa berbuah atau tidak. Nah, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ada 4 jenis tanah. Ya, di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Ya, ini jenis tanah yang pertama yaitu jenis tanah di pinggir jalan. Di ayat 19 dijelaskan, ya, benih yang pertama itu benih yang jatuh di pinggir jalan. Burung datang memakannya sampai habis. Apa artinya? Jangan bikin arti sendiri, ya. Jangan bikin arti macam-macam, karena Tuhan Yesus sudah kasih tahu artinya. Artinya di mana? Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi benih yang ditaburkan di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman lalu iblis datang mencuri benih itu, akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Ada pendeta yang bilang begini, kalian tahu di mana tempat iblis banyak bergentayangan? Ya, dalam sebuah pengajaran di kuburan itu banyak iblis bergentayangan. Ya, tapi coba saudara pikir, kalau iblis tempat bergentayangan di kuburan, saya mau tanya, dia bikin apa di sana?
Dibikin apa di kuburan? Iblis itu kan kerjanya menggoda manusia. Mana ada manusia di kuburan? Yang ada mayat manusia. Dibikin apa di sana? Kalau iblis di kuburan, itu iblis yang lagi istirahat, lagi liburan. Ya, jadi iblis itu lebih banyak bukan di kuburan. Iblis itu lebih banyak di gereja, di tempat ibadah. Ya, antara ibadah minggu kah, ibadah pemuda, wanita, pria, komsel. Ya, karena kalau di gereja dia berurusan dengan orang-orang hidup dalam ibadah. Dia berurusan dengan orang-orang hidup. Dia bisa goda, dia bisa cobai, dia bisa mendorong orang-orang hidup untuk berdosa. Tapi kalau di kuburan dibikin apa? Ya, makanya kalau lewat kuburan jangan takut. Tidak ada setan di sana. Setan itu banyak di tempat ibadah. Ya, nah karena itu kita lihat kalau iblis banyak di ibadah, dia bekerja keras waktu kapan? Waktu yang tadi kita baca, pemberitaan firman Tuhan. Ya, waktu pemberitaan firman seperti sekarang ini, lagi mendengar firman, pasti iblis kerja keras supaya apa? Supaya curi benih firman yang ditaburkan. Saya adalah hamba Tuhan yang sedang menaburkan benih firman kepada saudara, dan iblis sedang bekerja keras supaya benih firman tidak boleh bertumbuh dalam hati saudara, tapi dirampas benihnya. Makanya setiap kali kita berdoa untuk firman Tuhan, kita petakan setiap pekerjaan iblis yang mencoba untuk mencuri benih kebenaran firman Tuhan. Ya, maka kalau kita baca ayat ini, sekarang saya mau tanya kepada kita. Kalau saya taburkan benih firman Tuhan, iblis merampas benih itu dari saudara, yang salah siapa? Saudara atau iblis? Lihat ayat 19. Lihat ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi apa? Tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas. Pikirkan ini, si jahat mencuri maka saya tidak mengerti, atau saya tidak mengerti makanya si jahat mencuri? Halo, adakah orang dalam ruangan ini? Pikirkan ini, si jahat mencuri firman makanya saya tidak mengerti, atau saya tidak mengerti makanya si jahat mencuri? Saya tidak mengerti makanya si jahat mencuri. Mana yang lebih dulu? Alkitab katakan setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, maka datanglah si jahat untuk merampas benih itu. Ya, jadi bukan si jahat mencuri maka saya tidak mengerti, tapi karena saya tidak mengerti makanya si jahat mencuri. Nah, jadi itu berarti bahwa kalau sampai mendengar firman dan saudara tidak mengerti, itu adalah kesempatan bagi iblis untuk mencuri benih firman itu. Walaupun kesalahannya tidak sepenuhnya pada jemaat, karena kalau jemaat tidak mengerti, bisa juga karena pendeta yang sampaikan firman dengan bahasa tinggi-tinggi, ya sulit dimengerti, atau dia khotbah tidak buka firman Tuhan, tapi dia kemudian motivasi orang, tidak pakai firman Tuhan, pakai kata-kata, pokoknya saudara lakukan semua amal kebaikan, ya dia agama apa saja saudara biar selamat. Nah, itu orang tidak akan mengerti karena yang diajarkan bukan firman Tuhan. Tapi kalau pendeta dengan segala usaha secara baik, secara benar, secara sederhana, lalu mendaratkan firman Tuhan, saudara tetap tidak mengerti karena apa? Karena pas firman Tuhan, saudara WA. Waktu firman Tuhan, saudara tiktokan. Waktu firman Tuhan, saudara masuk keluar. Pas firman Tuhan, orang ngobrol dengan kiri kanan. Pas firman Tuhan, check out di Shopee. Makanya tidak mengerti. Maka salahnya ada pada kita sendiri. Ya. Makanya kenapa penting kita harus memperhatikan firman, lalu mengerti firman itu. Kalau kemudian di ibadah seperti ini kita mungkin kelewatan karena tadi ke belakang, ibu tadi saya ke kamar mandi, saya kelewatan. Ada komsel untuk kita bahas kembali firman Tuhan hari Minggu, dan di komsel itulah tempat kita bertumbuh karena kebenaran firman Tuhan. Ingat, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi inilah pentingnya ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar dengan baik,
Jangan buka yang lain, pahami dengan baik, lalu kemudian firman Tuhan itu akan berakar. Sebab kalau kita tidak mendengar dengan baik, kita tidak akan mengerti. Iblis gampang merampas firman Tuhan. Ya, ada juga Komsel. Mari bertumbuh di Komsel. Ya, buat Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Komsel, ayo bergabung dalam Komsel. Kalau belum mengerti di ibadah raya, sampaikan lagi ulang di Komsel. Ya, sampaikan, bahas firman Tuhan. Jangan waktu bahas firman Tuhan semua tidak ada semangat. Silakan yang lain mau sampaikan masukan atau sesuatu, bertanya tentang firman Tuhan, pas. Begitu tutup doa berkat selesai, langsung cerita paling banyak. Ya, pas firman semua tidak ada bahan, tapi pas cerita semua pembahan langsung keluar. Ya, Komsel tempat kita bertumbuh. Maka begitu saudara, firman Tuhan harus kita mengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti hari Minggu, silakan bertanya dalam Komsel. Ya, jangan sampai di Komsel tidak bahas firman Tuhan, tapi dibahas yang lain. Maka disitulah kesempatan iblis mencuri benih firman, sehingga kamu sia-sia datang beribadah. Ya, bahkan pernah ada jam ibadah, saya lihat ada orang yang komentar dijual beli, ini lagi jam ibadah. Ya, selesai saya lihat ini komentarnya kapan? Waktu jam ibadah, waktu jam firman Tuhan disampaikan, lagi komentar orderan. Makanya kita tidak mengerti firman Tuhan. Penting sekali untuk kita harus menghargai firman Tuhan, karena Amsal 13 ayat 13 katakan begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 19 ayat 16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Ya, jadi penting sekali kita harus menghargai, menghormati firman Tuhan, sebab Yohanes 1 katakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jangan meremehkan firman Tuhan, sebab setiap orang yang meremehkan firman Tuhan akan mati. Almarhum pendeta Billy Graham ketika dia berdoa, dia berpesan kepada pembantunya setiap kali dia berdoa, kalau saya lagi berdoa, siapapun yang telepon saya, ya, bilang saya lagi berdoa, tidak bisa diganggu. Satu ketika pembantunya, ketika dia sedang berdoa, pembantunya ketuk pintu kamar. Pak, ada telepon Pak. Dia terus berdoa, Pak, ada telepon. Dia bilang, saya sudah bilang kalau saya lagi berdoa jangan ganggu. Pak, ada yang telepon, dan ini bukan telepon dari orang sembarangan, yang telepon Presiden Amerika. Lalu pendeta Billy Graham bilang, tolong bilang kepada presiden saya lagi ngobrol dengan raja di atas segala raja, dia tunggu saja. Ya, itu namanya menghormati Tuhan. Ya, saya pernah khotbah di salah satu instansi. Di awal saya khotbah, satu bapak terima telepon di depan lagi, dia duduk di depan, dia terima telepon, bicara keras lagi. Ya, ada lagi yang saya khotbah, tiba-tiba Shopee. Ya, sedang khotbah tiba-tiba Shopee, itu bikin konsentrasi terganggu. Nah, disinilah penghargaan kita terhadap firman itu penting. Lain halnya kalau pendeta berkhotbah secara sembrono, secara sembarangan, lalu membuat semua kita tidak mengerti. Tapi kalau pemberita firman sudah memberitakan dengan baik, dengan sederhana yang seharusnya kita mengerti, tapi karena tidak memperhatikan, makanya kita tidak mengerti. Makanya kalau lagi pemberitaan firman, iblis bekerja memperhatikan siapa-siapa yang tidak perhatikan firman dan tidak mengerti, supaya dia bisa rampas benih firman itu. Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya. Perhatikan cara kamu mendengar. Karena itu maka sungguh-sungguh kalau mau bertumbuh dalam firman Tuhan, sikap dalam mendengar firman itu penting. Tidak mengerti, setan curi. Kalau saudara mengerti, setan
Perhatikan cara kita mendengar firman Tuhan. Satu ibu WA kepada suami saya hari Jumat kemarin. Saya baru pulang antar anak saya ujian di sekolah. Lalu suami saya bilang, sayang, dia WA, kemarin di komsel bahas apa ya? Saya bilang, kenapa? Ini ada WA dari seorang ibu, katanya, dan suami saya teruskan WA-nya kepada saya baca. Ibu ini mengeluh kepada suami saya ini kan orang baru, kenapa saya masuk komsel, kok yang dibahas di komsel bukan firman Tuhan, dan semua pembahasan sama, saya jadi bingung. Saya masuk komsel untuk bertumbuh, tapi ternyata pembahasan sama semua. Dia tidak bilang yang dibahas apa. Saya bilang kepada suami saya, coba tanya yang dibahas apa sih, ya. Jadi saya hanya diam saja, saya tidak tahu mau bicara apa, karena kok pembahasannya semua sama dan bukan firman Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bilang oke lah. Saya bilang kepada suami saya, nanti setelah habis ibadah saya akan hubungi ketua komselnya, saya akan tanya, ibunya komsel di mana ya? Ya, saya akan tanya ketua komselnya. Dan saya minta untuk ketua-ketua komsel, tolong diarahkan komsel, ya, karena saya pembina dari semua komsel-komsel yang ada. Perhatikan supaya di komsel pembahasannya harus firman Tuhan, karena kita berkata iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus, komsel harus jadi sarana tempat orang punya iman bertumbuh, bukan sebaliknya orang punya iman tambah goyah. Ya, makanya ada satu komsel, ya, komsel Maranatha, kita baptis 4 orang setelah mereka sharing firman Tuhan yang dikhotbahkan hari Minggu. Orang yang baru, dia tidak pernah masuk ibadah karena cuma antar tetangga. Ya, untuk pergi ibadah komsel, dia tidak pernah ikut ibadah kita. Waktu dia ikut juga komsel di situ, maka mereka bahas tentang firman Tuhan. Dia dengar, iman bertumbuh. Ya, setelah itu dia setelah selesai komsel dia bilang, saya mau baptis. Tidak pernah ikut ibadah. Tapi ketika dia dengar firman, iman tumbuh. 4 orang sekali dibaptis karena yang dibahas firman Tuhan. Ya, maka ketua komsel punya tanggung jawab untuk mengarahkan. Kalau ini pembicaraan sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, di-stopkan saja. Lebih baik pujian penyembahan saja, ya, supaya iman kita bertumbuh. Apalagi kalau ada orang baru yang datang, akhirnya orang tidak bertumbuh. Itu yang pertama. Jenis tanah yang pertama adalah jenis tanah di pinggir jalan. Ketika firman Tuhan ditaburkan, dia tidak mengerti, ya, karena tidak memperhatikan dengan baik, maka iblis datang merampas firman Tuhan itu. Kemudian jenis tanah yang kedua, jenis tanah yang atau benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ayatnya yang ke-5 dan 6 dari Matius 13. Ayat 5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, jadi kita melihat di sini benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa artinya? Jangan tafsir aneh-aneh karena Tuhan Yesus sudah kasih tahu artinya di mana, ayat 20-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara perhatikan di sini dikatakan menerima firman dengan gembira, tapi tidak berakar. Pertanyaan saya, kalau tidak berakar, mengapa dia bisa terima dengan gembira? Mestinya kalau sudah berakar, baru bisa bergembira. Tapi ini menerima firman dengan gembira, tapi tidak berakar. Lalu bagaimana kegembiraan ini bisa muncul, padahal firman tidak berakar? Sebagian penafsir berkata, kelihatannya dia menyambut firman hanya sampai level emosi, hanya sampai level perasaan saja. Sehingga itulah sebabnya firman Tuhan itu membuat dia gembira, biarpun tidak berakar di dalam dia. Firman Tuhan yang diberitakan
sehingga dia mengerti, tapi hanya menyentuh perasaannya. Makanya dia menyambut dengan baik, dengan gembira. Firman Tuhan itu hanya menyentuh emosinya saja sehingga dia bisa gembira. Dan ini penting karena banyak sekarang hamba Tuhan khotbah bukan buat orang mengerti firman, tapi hanya menyentuh emosi orang. Saya tidak anti dengan orang yang suka khotbah bawa lelucon, tapi kalau tujuan khotbah hanya untuk bikin orang tertawa, lebih baik tidak usah kita dengar khotbah. Kita nonton saja lapor Pak, Oprah Van Java atau stand up comedy, orang akan tertawa. Iya kan Ibu Pendeta, tapi tujuan khotbah itu kan supaya membuat kita terhibur, ya, supaya membuat kita semangat. Itu hiburan palsu. Makanya bisa menyambut dengan gembira. Kita bilang orang yang mendengar dan menyambut firman dengan gembira tapi tidak berakar, hanya sebentar saja. Waktu datang penindasan, waktu datang penganiayaan, dia murtad dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Tidak berakar. Tapi kok bisa terima dengan gembira? Iya, karena firman hanya menyentuh perasaan, hanya menyentuh emosi, tidak menyentuh akal budinya, tidak menyentuh pikirannya. Ya, makanya dia tidak mengerti dan tidak berakar dalam kehidupannya. Berapa banyak orang pulang gereja yang diingat adalah cerita lucunya dan bukan firmannya, tapi sepertinya dia gembira sekali dengar firman. Maka di sini firman hanya menyentuh emosi, karena firman hanya menyentuh emosi dan tidak berakar. Maka ayat itu berkata, begitu ada penderitaan dan penganiayaan karena firman, orang itu dengan cepatnya murtad. Orang kalau hanya mau dengan firman yang menghibur, yang seturut dengan keinginannya, begitu ada masalah dia murtad. Makanya kita katakan bahwa Tuhan lewat Timotius ya menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir orang akan mengumpulkan guru-guru palsu untuk membuat enak telinga mereka, ya, menyampaikan pengajaran yang mengenakan telinga. Orang tidak akan suka dengan pengajaran firman Tuhan yang murni, ya. Orang kalau mau hanya datang dihibur dengan firman yang seturut keinginan, jangankan penganiayaan, masalah sedikit saja tinggalkan ibadah, masalah sedikit saja tinggalkan gereja. Saudara lihat kasus bom Bali, itu menjadi pelajaran besar buat saya, templakan besar buat saya ketika kasus bom Bali terjadi. Saya renungkan, mengapa ada orang-orang yang bisa bunuh diri sendiri dengan keyakinan bahwa setelah saya mati, saya akan disambut oleh bidadari-bidadari di surga nanti. Rela mati, ya. Jadi orang rela mati demi sebuah keyakinan yang sudah tertanam dalam pikirannya. Lalu saya berpikir, seandainya saja saya bisa berkhotbah dan memberikan pengertian seperti itu secara benar, orang akan rela mati demi imannya kepada Tuhan. Tapi kalau khotbah-khotbah saya hanya menyentuh perasaan orang, emosi orang, tapi tidak menyentuh akal budinya sehingga dia mengerti apa yang dia percaya, dia bisa meninggalkan imannya kapan saja. Banyak sekarang hanya sebatas menyentuh emosi. Yang penting jemaat tertawa, yang penting jemaat senang, happy. Maka jangankan penindasan. Saya anggap penindasan apa-apa, hujan gerimis saja. Atau sempi ibadah barang, hujan gerimis. Ya, asal menyanyi, walaupun badai yang besar, ya, imanku akan tetap, ku kan berdiri di tengah badai itu, badai gerimis. Terus datang ibadah, mau boro-boro badai, boro-boro penganiayaan gerimis. Kenapa sih datang ibadah? Sengsa. Saya kalau tanya jemaat kenapa saya datang ibadah sengsa, haleluya. Saya bilang untung saya tidak jadi Tuhan, ya. Ya, jadi penting sekali kita belajar dan mengerti kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar senang. Saya pernah diundang khotbah di satu gereja di Ambon. Setelah selesai saya khotbah, ada satu bapak yang datang. Lalu dia bilang, Ibu Pendeta. Dia yang jahit baju pengantin saya. Lalu kemudian dia bilang, Ibu Pendeta, saya senang sekali dengan khotbahnya Ibu Pendeta. Tadi waktu Ibu Pendeta bilang, sampaikan firman Tuhan, saya bilang, paku. Ya, saya bilang, oke Pak, paku-paku itu maksudnya paku siapa Pak? Paku orang.
Bapak harus lebih bagaimana firman Tuhan bisa masuk dan memberkati Bapak. Iya Ibu, saya diberkati, tapi bukan untuk orang kan? Iya Ibu, saya juga diberkati. Oh berarti pakunya untuk Bapak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, maka kalau ada pendeta yang khotbah, jangan kita cepat-cepat bilang amin. Pikir dulu ini khotbah sesuai dengan firman Tuhan. Cerna dulu sesuai firman Tuhan atau tidak. Karena saudara, arti amin adalah ya, saya setuju. Arti amin yang kedua adalah itu pasti terjadi. Jadi kalau kita sekedar bilang amin tanpa pikir dulu, maka bisa saja waktu dia khotbah sesuatu yang sesat. Saudara, yang penting adalah bagaimana kita berbuat baik, bersedekah, beramal. Agama apa saja, yang penting kita taat beragama, pasti masuk surga. Saudara pikir dulu, kan Tuhan bilang tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oh berarti ini salah. Tidak usah amin. Ada amin? Tidak usah bilang amin, bilang amin kalau tidak sesuai firman Tuhan. Ya, tapi kalau sesuai firman Tuhan, amin. Harus mengerti firman, itu paling penting. Karena kalau tidak mengerti, berarti firman Tuhan tidak sampai di pikiran, tidak hanya sampai di emosi kita, sehingga kita nggak rasanya kita bergembira dengan firman Tuhan, tapi tidak kuat, gampang roboh iman kita. Tapi kalau firman betul-betul mengerti, firman itu akan berakar, dalam penganiayaan pun tetap bertahan. Seorang pendeta di China, ya kita tahu China itu negara yang tidak kenal Tuhan. Lalu seorang pendeta di sana dia menginjil kepada 2 kakak beradik, perempuan dua-duanya. Lalu akhirnya mereka percaya dan mereka dibaptis, mereka ikut melayani, mereka ikut perjamuan kudus. Suatu hari pihak musuh menangkap pendeta ini dan kedua perempuan itu, dan mereka akan dihukum mati pada besok harinya. Malamnya pihak musuh datang kepada pendeta. Pak pendeta, besok kalian akan dihukum mati, tapi ada peluang pendeta bisa lolos. Ya asal pendeta mau tembak 2 jemaatnya pendeta. Kalau pendeta mau lakukan itu, pendeta lolos. Itu pendeta tidak mau, ya. Lalu musuh bilang saya apa-apa, ya. Mereka bukan bilang saya apa-apa, maksudnya pakai bahasa Cina toh. Saya apa-apa. Pendeta pikir dulu lah. Siapa yang bisa terjemahkan di sini, nanti habis itu baru terjemahkan ya. Saya apa-apa. Pendeta pikir dulu lah. Nanti besok baru kasih jawaban. Ya, maka paginya ketika mereka sudah dibawa ke tempat eksekusi, pendeta memutuskan setuju untuk membunuh 2 jemaatnya asal dia selamat. Sebelum dia menembak, 2 jemaat itu berkata, bolehkah kami izin berbicara kepada pendeta kami? Lalu mereka izinkan, lalu mereka bilang kepada pendeta, pendeta, kalau ada orang di dunia ini yang layak kami ucapkan terima kasih, itu adalah pendeta. Kenapa? Kami harusnya binasa, masuk neraka kalau kami tidak mengenal Yesus. Tapi dari mulut pendetalah yang memberitakan Injil kepada kami dengar dan kami percaya. Dari mulut pendetalah kami terima Injil. Dari tangan pendeta jugalah kami menerima baptisan air. Dari tangan pendeta juga kami menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Dan kalau hari ini dari tangan pendeta juga kami harus mati, kami berdua siap. Tapi sedikit pesan kepada pendeta, kalau setelah menembak kami dan kami mati dan pendeta sadar bahwa itu adalah dosa, kembalilah kepada Tuhan Yesus dan bertobatlah. Tuhan Yesus pasti mengampunimu pendeta. Pendeta ketika mendengar itu dia berteriak histeris sambil menutup telinganya, dodor, dan mati kedua orang itu. Kisah nyata yang ditulis dalam buku The Voice of Martyr. Ya, itu karena firman benar-benar berakar dalam kehidupan 2 gadis Cina ini, sehingga sekalipun mati mereka siap, mereka tidak akan menyangkali iman mereka. Maka yang paling penting adalah apakah firman yang saudara dengar, saudara mengerti dan berakar di dalamnya. Ya, tadi tidak mengerti setan curi, tapi kalau mengerti firman sampai berakar, maka saudara akan kuat dalam godaan dunia, tantangan dan aniaya. Yang ketiga, jenis tanah yang ketiga
adalah tanah yang di tengah semak duri. Di ayatnya yang ke-7 dari Matius 13, ayatnya yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya, sekali lagi jangan bikin arti aneh-aneh, karena artinya Tuhan sudah kasih tahu. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah gambaran orang yang mendengar firman dan bukan tidak peduli pada firman. Mereka peduli pada firman, tapi sambil mereka peduli pada firman, ada hal lain yang lebih mereka pedulikan, yaitu harta dunia ini. Sampai dikatakan harta dunia itu lebih menarik, sampai membuat mereka kekhawatiran dunia dan kekayaan dunia menghimpit firman sehingga firman tidak bisa hidup. William Hendriksen berkata, tanah golongan yang ketiga ini, ya, pertama adalah orang yang terlalu khawatir dengan hidup sampai mereka berusaha mengatasi kekhawatirannya dengan berbagai kesibukan, cari uang sedemikian rupa sampai akhirnya mengabaikan firman Tuhan. Dan banyak orang seperti ini. Ada lagu sekolah minggu, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi siang malam petang, uang, bukan Tuhan Yesus. Cari uang perlu, tapi ada orang yang saking khawatirnya hidupnya dihabiskan untuk hanya mengejar uang. Ingat, uang itu sarana hidup, bukan tujuan hidup. Banyak orang menjadikan uang sebagai tujuan hidup, sehingga seluruh hidupnya dipakai untuk mencari uang, sampai akhirnya firman Tuhan terabaikan karena seluruh hidupnya habis untuk cari uang. Ya, seorang pengusaha bawa pendeta naik ke rumahnya bertingkat-tingkat, dan di lantai paling atas dia menunjukkan kepada pendeta, coba lihat, yang di sana itu, perkebunan yang luas itu punya saya. Dia balik ke si satunya, pendeta lihat, ya, armada bis yang besar itu semua punya saya. Dia balik lagi ke si satunya, pendeta lihat, di sana itu kilang minyak, itu punya saya. Balik lagi ke satunya, pendeta lihat, kompleks perumahan elit, itu semua punya saya. Lalu pendeta bilang, wah, luar biasa. Di sini punya, sini punya, sini punya, sini punya. Lalu yang di sana, ya, semua dia punya. Tapi hidup kekal tidak punya. Alkitab bilang, apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia ini, tapi dia kehilangan akan nyawanya. Orang bisa menghabiskan seluruh hidupnya kejar uang, dia tidak pernah puas karena daya tarik kekayaan, Alkitab bilang, menghimpit firman, sehingga firman itu akhirnya menjadi tidak berbuah dalam hidupnya. Ingat, cari duit perlu, tapi ingat firman bilang kita tidak membawa satu apapun juga pergi meninggalkan dunia ini. Ya, ada seorang miskin sejak lahir. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia punya harta kekayaan yang sangat banyak. Waktu di usia yang tua, dia sakit jantung. Masuk rumah sakit, dokter berpesan kepada anak-anaknya, bapak tidak boleh mendengar kabar yang mengagetkan karena dia bisa tiba-tiba mati. Lalu dikasih tahulah kepada anak-anaknya bahwa bapaknya sebenarnya punya warisan 50 miliar. Lalu mereka, bagaimana caranya kami kasih tahu berita ini kepada bapak, sedangkan bapak tidak boleh kaget. Lalu mereka, karena penting harus pembagian harta warisan, tapi kalau kasih tahu kepada bapak bahwa bisa kaget dan mati, maka mereka cari orang bijaksana supaya bisa menyampaikan pesan kepada bapaknya. Lalu kemudian dipanggillah pendeta datang, dikasih tahu pendeta perihalnya seperti ini. Lalu pendeta datang, malam pak, malam pak, kalau seandainya ada yang memberikan 50 miliar kepada bapak hari ini, apa yang akan bapak lakukan? Aduh pak pendeta, tidak usahlah seandainya. 5 juta saja seumur hidup saya tidak pernah pegang, apalagi 50 miliar. Tidak pak, pendeta bilang, ini cuma umpamanya saja. Umpamanya kalau hari ini pendeta dikasih, bapak dikasih 50 miliar, apa yang akan bapak lakukan? Aduh, tidak usah seandainya umpamanya pak. Ya, saya ini miskin sejak lahir, tidak mungkin saya dikasih 50 miliar.
Tidak Pak, ini cuma andai kata saja. Jadi tadi andaikan misalnya umpamanya, ya andai kata. Lalu Bapak bilang begini, aduh Pak, mau umpamanya seandainya misalkan, saya sudah bilang tidak mungkin. Tapi kalau hari ini saya dikasih uang 50 miliar, saya akan kasih semuanya kepada Bapak Pendeta. Begitu pendeta dengar itu, pendeta langsung kaget dan pendeta jatuh seketika dan mati. Ya, jadi bukan Bapak yang mati, pendeta yang mati. Kenapa? Karena pendeta dapat hibah 50 miliar. Tapi sekarang pertanyaan saya, apa arti 50 miliar kepada almarhum? Sudah tidak ada guna. Ya, maka semua kita cari uang, iya, tapi jangan sampai kejar uang, cari uang sampai kita lupa bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Ya, seorang di Brasil kaya raya, waktu dia sakit-sakitan, dia kena kanker dan tahu bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Dia pesan, saya kalau meninggal nanti belikan saya mobil yang paling mewah. Dan memang dia sudah belikan mobil mewah untuk nanti dia dikuburkan dengan mobil itu. Masukkan saya ke dalam mobil itu dan turunkan saya ke dalam tanah dengan mobil itu, lalu kuburkan saya. Maka benar, waktu dia mati, mereka pakaikan jas, kacamata Ray-Ban kepada dia, kasih duduk dia dalam mobil, tangan dua-duanya diikat di setir mobil, lalu mereka turunkan mobil itu ke dalam tanah, lalu tutup tanah itu. Pertanyaan saya, Bapak mau mana di mobil? Ya, dengar, kita tidak membawa apapun juga saat datang ke dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Alexander Agung, seorang pemimpin Yunani yang menaklukkan seluruh dunia pada waktu zaman pemerintahannya. Kita pernah tahu ada Asyurbanipal dari kerajaan Asyur yang menaklukkan banyak bangsa, tapi tidak sehebat Alexander Agung. Ada Nebukadnezar dari Babilonia yang menaklukkan banyak bangsa, ya, tapi tidak sehebat Alexander Agung. Ada juga Kores yang dalam firman Tuhan di kitab Daniel dari Persia menaklukkan banyak bangsa, tapi tidak seluruh dunia. Tapi begitu Alexander Agung, seluruh dunia dia gulung dalam pemerintahannya. Dia menaklukkan begitu banyak bangsa, seluruh dunia takluk kepada pemerintahannya. Sampai dikatakan bahwa begitu Alexander Agung dia tiba di India, dia menangis di tepi sungai Gangga karena tidak ada tempat lagi di dunia yang tidak bisa dia taklukkan. Dia menaklukkan semua. Tapi orang hebat ini mati di usia muda, 33 tahun. Ya, karena demam tinggi, seminggu tidak sembuh-sembuh, dia meninggal. Ya, tetapi sebelum meninggal dia berpesan, buatkan saya peti mati saya dilobangi di bagian tangan saya harus dikeluarkan. Ya, lalu sepanjang jalan ke kuburan itu taburkan orang yang mengantar saya, taburkan emas, taburkan semua uang-uang kekayaan sepanjang jalan itu. Lalu yang memikul peti mati saya harus dokter-dokter yang terbaik dari seluruh dunia. Lalu mereka tanya, apa artinya semua itu? Dokter-dokter terbaik yang memikul peti jenazah saya itu membuktikan bahwa sehebat-hebatnya dokter, tapi kalau Tuhan bilang tidak sembuh, tidak sembuh. Yang kedua, kenapa tangan saya harus keluar seperti ini? Karena membuktikan saya pergi dengan tangan kosong. Kenapa harta harus dihamburkan di jalan menuju ke kuburan? Supaya membuktikan bahwa semua yang saya kumpulkan ini hanya sia-sia saja. Ya, itu yang terjadi. Tapi semua orang di dunia ini justru karena tipu daya kekayaan. Alkitab bilang sekali lagi, tipu daya kekayaan. Mereka mencari kekayaan, lupa yang paling penting yaitu firman Tuhan. Mereka bisa dengar firman tapi seperti di tanah tipis, tumbuh memang, tapi segera mati. Begitu matahari terbit, begitu tipu daya dunia kekayaan datang, habislah sudah semuanya. Benih firman itu habis. Mereka tidak terlalu respect pada firman Tuhan. Mereka lebih respect pada harta kekayaan. Begitu juga dengan kekhawatiran dunia ini. Saking khawatirnya orang bisa lakukan banyak hal untuk mengatasi kekhawatirannya dan tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sudah memang dalam perjanjian lama ada janji berkat-berkat melimpah-limpah. Makanya kita ada doa, ya
habis. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mungkin saudara bernyanyi itu dan saudara pikir, dan memperluas daerahku, tanah di Bumaki, tanah di Jalan Poros, ya pokoknya Tuhan semakin luas, semakin luas. Ya, berlimpah-limpah. Tapi saudara perhatikan, di perjanjian lama berkat berlimpah karena berkat terbesar belum datang. Tapi di perjanjian baru selalu dikatakan tidak ada berkat melimpah. Saudara baca di perjanjian baru itu, Tuhan ajarkan, berkatilah kami makanan kami yang secukupnya. Dikatakan lagi apa? Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apalagi asal ada makan dan pakai cukup. Selalu di perjanjian baru cukup, cukup, cukup. Kenapa? Karena di perjanjian baru berkat terbesar sudah datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka berkat kekayaan secukupnya saja. Itu bukan berarti kita tidak boleh kaya. Abraham juga kaya dan Ayub kaya, Ishak, Yakub kaya. Ya, tapi yang penting bukan soal kayanya, soal tamaknya. Karena orang kalau tamak tidak akan pernah puas dengan uang. Dia selalu merasa masih kurang, masih kurang. Ya, dia akan tidak respect dengan yang namanya kebenaran. Yang penting hanya kekayaan, tidak pernah puas. Tamak dan cinta uang. Ya, makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sibuk, ingat ada yang kasih nafas, ingat ada Tuhan. Jangan hidup seperti orang tidak bertuhan, yang tahu ibadah, yang tahu berdoa, baca Alkitab pemalas. Oke, tadi malam saya bilang kepada pemuda-pemuda dalam undangan di grup hati hamba, kalau saudara baca, mari semua orang muda yang masih hidup selama nafas belum terkancing, bajalang bolong seret kaki, ayo datang cari Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6, cari Tuhan selama Tuhan masih berkenan ditemui. Jangan tunggu nafas sudah kancing, pasang oksigen sana sini, baru mulai cari Tuhan. Sudah lambat. Cari Tuhan selagi masih tarik nafas enak, Tuhan yang kasih. Bajalang masih sehat, Tuhan yang kasih. Jangan terlalu alasan banyak dengan Tuhan. Saudara punya pekerjaan, kesibukan, kekayaan, semua itu titipan Tuhan yang Tuhan kasih supaya engkau lebih dekat dengan Tuhan, bukan engkau lebih jauh dan tidak punya waktu dengan Tuhan. Yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik. Ayatnya yang ke-8, Matius 13. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa? Artinya dalam ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan apa? Mengerti. Ini penting. Maka kalau tadi gara-gara tidak mengerti, iblis curi firman Tuhan. Tadi gara-gara hanya sentuh emosi dan tidak mengerti, gampang murtad. Maka ini di tanah yang baik ini mendengar firman dan mengerti. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan firman. Setiap kali firman diberitakan menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Kalau dalam Matius dikatakan bahwa mendengar dan mengerti. Kita lihat versi Markus. Markus 4 ayat 20. Tolong dibacakan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Di versi Matius mendengar dan mengerti. Di versi Markus mendengar dan apa? Menyambut. Versi Lukas 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Maka kalau kita gabung 3 versi ini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, mengerti, menyambut, simpan dalam hati, maka akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau itu yang terjadi, kita pasti berbuah lebat. Berbuah dalam hal apa? Alkitab bicara, ada buah roh, ada buah pertobatan, ada buah perbuatan yang baik. Maka perbuatan baik pasti akan keluar dari hidup kita. Hidup kita makin lama makin baik, makin lama makin
makin cinta Tuhan, makin lama makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau firman betul-betul dimengerti, disambut, disimpan, pasti keluar buahnya, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Seandainya semua orang Kristen tumbuh seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik ini, pasti dia menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Saya pernah saksikan tentang seorang pebulu tangkis Christian Hadinata yang kemudian seharusnya dia menang, tapi dia bilang kepada wasit, tidak, saya lihat tadi, saya out. Ya, sudah dinyatakan dia pemenang, semua sudah bersorak-sorai, tapi dia bilang tidak. Saya perhatikan tadi jatuh kikis sedikit saja, saya out. Dan akhirnya mereka putar ulang dan mereka bilang, ya betul. Tapi kemudian wartawan bertanya, Christian, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Kan engkau sudah jadi pemenang. Seharusnya tadi biarkan saja dan engkau tetap jadi pemenang. Lalu dia bilang, nama saya Christian, saya orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh bohong. Itu menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Dan di tempat ini pun ada orang-orang yang seperti itu. Ada seorang bapak yang kemudian bersaksi. Ada seorang pendeta yang minta saya untuk berbohong, yang minta saya bikin nota. Awalnya saya bikin, tapi kemudian dia minta lagi. Ya, saya bilang maaf. Di gereja saya tidak diajarkan untuk berbohong. Lalu diajarkan, diminta lagi, Pak. Kalau bisa, ya, harganya sekian. Tapi Bapak bilang saja kalau harganya itu sekian. Ya, ini yang minta pendeta. Pendeta minta jemaat untuk berbohong. Bukan pendeta di sini, pendeta di luar. Ya, minta jemaat untuk berbohong. Tapi Bapak ini katakan, maaf Pak, kami di gereja tidak diajarkan untuk berbohong. Sekalipun dapat keuntungan, tidak. Kami tidak boleh berbohong. Ini kesaksian, ini hidup yang berbuah. Karena itu, pastikan kehidupan kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ingat, gereja bukan tempat penampungan besi tua. Gereja itu bengkel. Datang rusak harus diperbaiki. Saya kemarin bilang di Polres, gereja itu bengkel. Ya, kalau dengar firman Tuhan bertahun-tahun, jangan sampai gereja berubah fungsi, hanya jadi tempat pembuangan penampungan besi tua. Tanding-tanding jumlah. Di sini gereja banyak nih. Buat apa kita penuh sesak dalam gereja, tapi semua masuk neraka? Saya tidak mau. Saya tahu tugas saya, menuntun orang kepada kehidupan kekal. Saya tidak ditugaskan oleh Tuhan untuk datang bikin pono gereja, tanding banyak. Tidak usah tanding banyak. Untuk apa tanding banyak? Mohon jaga perasaan jemaat. Tadi malam setelah saya WA itu saya naikkan, lalu kemudian saya pikir, aduh nanti ada jemaat yang tersinggung nanti datang ibadah. Tapi kemudian Tuhan ingatkan saya, kalau terus ingat perasaan jemaat, apakah kalian pernah mengingat saya punya perasaan? Saya mati, saya diludahi, saya dicambuk, saya dipakaikan mahkota duri. Semua itu untuk keselamatan kalian. Tapi apa yang kalian lakukan? Hidup hanya nonton TikTok, hidup hanya habis untuk nonton drama, hidup hanya habis untuk santai-santai. Mau ibadah pemalas, mau ibadah saya ada waktu. Ya, lalu kapan kita pikir perasaan Tuhan? Sekarang kita pikir, jangan bicara sabaran-sabaran, jangan sampai kesalahan nanti dong tersinggung. Tidak bisa. Ini waktunya jemaat harus berbuah. Jemaat harus berbuah. Ya, tidak usah bikin pono gereja kalau engkau tidak punya kerinduan untuk bertobat. Datang rusak harus diperbaiki. Setelah jadi baik harus berguna untuk kerajaan surga, harus berguna untuk Tuhan dan pekerjaannya, harus berguna untuk sang pemilik hidup itu. Ya, bukan dapat bikin pono sesak saja. Jaga, jangan sampai tersinggung. Nanti gereja habis orang. Tuhan pun ditinggalkan oleh ribuan orang. 70 muridnya pergi meninggalkan dia. Dia balik tanya kepada 12 murid yang masih tinggal, kalian tidak pergi juga tinggalkan saya? Mereka bilang, kepada siapakah kami harus pergi? Firman-Mu adalah hidup. Ya, Tuhan tidak tahan-tahan. Maka kemarin saya bilang di pemuda, kalau ada yang mau keluar silakan. Yang penting di sana engkau bertumbuh, karena itulah tujuan gereja, membawa orang bertumbuh untuk kehidupan yang kekal, bukan sekedar tanding-tanding
kebenarannya. Ya, bukan sekedar gaya-gayaan jemaat subahnya, tapi tidak berani sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu fungsinya, Alkitab katakan dalam 2 Timotius, semua tulisan yang diilhamkan Allah berguna, berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, sehingga kita terus dituntun untuk lebih lagi disempurnakan di dalam Tuhan. Amin. Jemaat siap untuk berbuat? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan.